Halo adik-adik, salam jumpa kembali bersama saya Ibu Imel. Di video kali ini saya akan membahas mengenai inverse matrix pada mata kuliah aljabar linear. Disimak baik-baik ya adik-adik. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih jauh mengenai inverse matrix, mungkin saya memberikan gambaran besar terlebih dahulu kepada adik-adik mengenai inverse matrix. Oke. Yang pertama, kita tahu pada mata kuliah aljabar linear pada awal-awalnya itu kan saya jelaskan mengenai sistem persamaan linear. Nah, dari sistem persamaan linear kan tujuannya kita itu untuk mencari solusi dari sistem persamaan linear. Di video saya sebelumnya itu sudah membahas SPL dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan, eliminasi Gauss. Nah, itu kan kita bawa dari SPL ke matriks yang diperbesar. Nah, kalau yang ini kita bawa ke dalam bentuk perkalian matriks, yaitu matriks A kali matriks X sama dengan B. Ini sama dengan matriks B, di mana A adalah matriks koefisien berukuran N kali N, X itu matriks variabel, dan B itu matriks konstanta dengan ukuran N kali 1. Jadi, kalau kita bisa bawa ke dalam bentuk seperti ini, maka selanjutnya yang perlu kita cari adalah determinan. Determinan dari matriks koefisien atau matriks A. Jadi ada dua jenis kasus di mana determinan matriks koefisien atau determinan A itu bisa sama dengan 0 dan determinan matriks A itu atau matriks koefisien tidak sama dengan 0. Nah, kalau determinan matriks A itu sama dengan 0, kita sebut dengan matriks singular. Dan kalau determinan A sama dengan tidak sama dengan 0, kita sebut dengan matriks non-singular. Nah, kalau determinan A itu tidak sama dengan 0 atau matriks non-singular ini, kita bisa mencari balikan dari matriks koefisien atau inverse dari matriks A. Ini inverse matriks A atau kita simbolkan dengan A pangkat negatif 1 ini. Bacanya adalah A inverse. Nah, kita bisa mencari A inverse ini dengan dua cara. Bisa menggunakan reduksi baris, bisa menggunakan perkalian determinan A inverse kali adjoint A. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah kita bisa memperoleh X itu atau matriks variabel itu kita bisa mendapatkan, ini kita bisa ubah menjadi X sama dengan A inverse B. A inverse B. Sehingga kita bisa dapat solusi SPL-nya. Karena ini kan matriks variabel. Ini nilainya di sini, berarti kita bisa memperoleh matriks variabel ini ada berapa variabel, dan nilainya bisa lihat di hasil perkalian dari matriks inverse matriks A kali B. Oke, nah sekarang kita akan fokus bagaimana menemukan inverse dari sebuah matriks kuadrat atau matriks N kali N. Dengan dua cara ini, yaitu reduksi baris dan perkalian adjoint perkalian determinan A inverse kali adjoint A. Oke, kita lihat yang pertama. Oke, kita definisi dulu ya. Misalkan A dan B adalah matriks kuadrat dengan ukuran yang sama dan berlaku AB sama dengan B kali A itu sama dengan matriks I, di mana matriks I adalah matriks satuan atau matriks kuadrat dengan bilangan-bilangan 1 berada pada diagonal utama dan bilangan 0 berada di luar diagonal utama. Jadi ingat, kalau misalkan ada dua buah matriks A dan B, matriks persegi atau matriks kuadrat ukurannya sama, kalau hasil perkalian kedua buah matriks ini, baik matriks A kali matriks B maupun matriks B kali matriks A itu sama dengan matriks satuan, atau contohnya ini, lihat ya, diagonal utamanya 1, selain itu 0. Diagonal utamanya ini contoh dari matriks satuan. Ini matriks satuan 2 kali 2, matriks satuan 3 kali 3. Oke, ini contoh dari matriks satuan. Kalau kita perkalian dua buah matriks yang
ukurannya sama ini, matriks kuadrat ukuran sama ini sama dengan matriks identitas, maka dapat dikatakan bahwa A dikatakan dapat dibalik atau invertible dan B dinamakan inverse dari A. Jadi lihat syaratnya di sini ya, A kali B itu sama dengan B kali A, itu sama dengan matriks satuan. Biasa juga disebut matriks identitas ya. Nah, simbol dari inverse A adalah A inverse. Oke. Nah, sekarang bagaimana menentukan inverse matriks menggunakan reduksi baris? Jadi, caranya adalah kita buat matriks A, matriks A dipadankan dengan matriks identitas atau matriks satuan yang sesuai, lalu kita dengan operasi baris elementer kita ubah menjadi seperti ini. Nah, yang disinilah kita peroleh kalau kita sudah A ini kita ubah menjadi matriks identitas atau matriks satuan, maka yang ruas kanan itu akan berubah menjadi yang semulanya itu matriks identitas akan menjadi inverse dari matriks A. Kita langsung ke contoh, misalkan carilah inverse dari matriks A. Seperti ini, berarti kita ubah dulu, bawa bentuknya seperti ini. Nah, berarti matriks identitas yang bersesuaian adalah matriks 3x3, karena matriks A itu dimensinya adalah 3x3. Setelah kita buat seperti ini, lalu kita menggunakan operasi baris elementer, mengubah matriks yang A ini menjadi matriks satuan atau matriks identitas. Nah, ini berarti negatif 2B1 tambah B2 dan negatif B1 tambah B3. Dan kita peroleh seperti ini. Lalu, ini sudah satu utama untuk baris kedua. Lalu kita buat yang ini 0, berarti negatif 2B2 tambah B1 dan 2B2 tambah B3. Lalu kita peroleh seperti ini. Selanjutnya, kita buat jadi satu utama untuk baris ketiga, berarti kita negatif B3. Oke, dan kita peroleh seperti ini. Nah, yang ini kita harus buat jadi 0. Berarti negatif 9B3 tambah B1 dan 3B3 tambah B2. Dan kita peroleh seperti ini. Kalau kita sudah ubah A ini menjadi matriks identitas, maka yang ini adalah matriks inverse dari matriks A. Sehingga inverse dari matriks A adalah negatif 40, 16, 9, 13, negatif 5, negatif 3, 5, negatif 2, negatif 1. Seperti pada layar. Bagaimana adik-adik bisa paham bagaimana menentukan inverse matriks menggunakan reduksi baris? Semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut lagi ke contoh berikut, contoh 2. Carilah inverse dari M. Matriks M seperti ini. Berarti caranya kita buat dulu. Ubah ini ke dalam bentuk seperti ini. Lalu kita buat ini menjadi matriks identitas. Berarti ini sudah satu utama, berarti kita tinggal buat ini jadi 0 dan kita peroleh seperti ini. Lalu kita buat ini jadi satu utama. Oke, dan kita peroleh seperti ini. Nah, lalu kita buat yang ini 0, berarti negatif 6B2 tambah B1, negatif 8B2 tambah B3, dan kita peroleh seperti ini. Kita lihat, baris ketiganya itu 0 semuanya. Kita tidak bisa buat di sini jadi 1 kan, ini sudah 0 semuanya, maka kita lihat di sini. Kalau kasusnya seperti ini, karena kita tidak bisa mengubah matriks M menjadi matriks identitas atau matriks satuan, maka matriks M tidak mempunyai inverse. Karena kita tidak bisa mengubah matriks ini menjadi matriks identitas. Bisa paham dua contoh ini bagaimana mencari inverse matriks menggunakan reduksi baris. Jadi bagaimana kalau dia tidak mempunyai inverse itu bagaimana? Oke. Kita lihat ke cara yang kedua, yaitu menentukan inverse matriks menggunakan determinan dikalikan dengan adjoint. Yaitu seperti ini. A inverse sama dengan 1/det A kali adjoint A. Ya, mungkin di slide sebelumnya tadi itu saya tulis det A inverse.
Ya, karena memang det A inverse itu sama dengan 1 per det A ya. Itu silakan lihat di sifat-sifat fungsi determinannya. Ada di video saya mengenai fungsi-fungsi determinan. Lalu, ini di mana adjoin A itu, atau ini yang saya tulis ADJA, atau adjoin dari A merupakan transposisi dari matriks kofaktor A. Yang belum paham mengenai kofaktor, silakan lihat video saya mengenai minor dan kofaktor, atau bagaimana menentukan determinan menggunakan ekspansi kofaktor. Di situ ada penjelasan mengenai minor dan kofaktor. Oke, sekarang kita langsung ke contoh bagaimana cara menentukan inverse matrix menggunakan determinan dikalikan dengan adjoint, seperti rumus ini. Nah, ini contoh 3, carilah inverse dari A. Ini sama dengan contoh 1, tapi kita menggunakan tidak menggunakan reduksi baris, tapi menggunakan determinan dikalikan dengan adjoint. Berarti kita cari dulu determinan A. Determinan A itu diperoleh dengan menggunakan ekspansi kofaktor sepanjang baris ketiga. Oke, ini Ibu gunakan ini ya, ekspansi kofaktor sepanjang baris ketiga, dan diperoleh determinan A itu sama dengan negatif 1. Sekarang kita cari kofaktornya. Nah, kofaktor dari A, nah itu sudah saya jelaskan. Untuk kofaktor kolom pertama, baris pertama, itu kan berarti kita determinan dari 53, karena ini kita tutup, 5308. Kalau baris pertama kolom kedua itu berarti negatif dari 2, ini kita tutup yang ini, berarti 2318. Seperti ini, silakan lihat nanti di video saya mengenai menentukan determinan menggunakan ekspansi kofaktor. Di situ jelas bagaimana cara menentukan kofaktor ya. Oke. Nah, ini kita peroleh hasilnya seperti ini. 40, negatif 13, negatif 5, negatif 16, 52, negatif 9, 31. Nah, adjoint dari A, kita tulis ulang kofaktornya. Adjoint dari A adalah transpose. Transpose berarti baris jadi kolom. Ini 40, ini baris jadi kolom. Ini negatif 16, 52. Oke, ini kita sudah transpose dari transpose kofaktor A itu merupakan adjoint-nya. Sehingga kita bisa memperoleh A inverse itu dari 1 per det A kali adjoint A. Dan kita peroleh ini ya, negatif 40, 16, 9, 13, negatif 5, negatif 3, 5, negatif 2, negatif 1. Coba silakan dibandingkan dengan yang ini, contoh pertama. Itu sama ya. Oke, kita lanjut lagi ke contoh yang kedua. Carilah inverse dari M. Ini sama dengan contoh kedua di reduksi baris. Nah, kita lihat det M diperoleh menggunakan ekspansi kofaktor sepanjang kolom pertama. Ekspansi kofaktor sepanjang kolom pertama. Ini ya. Nah, diperoleh det M itu sama dengan 0. Nah, tadi sudah saya jelaskan di awal, kalau determinan matriks itu sama dengan 0, berarti ini merupakan matriks singular dan artinya tidak bisa dibalik atau tidak mempunyai inverse. Jadi di sini tidak perlu kita ini lagi, tidak perlu kita lanjutkan lagi karena di sini determinan M itu sudah sama dengan 0, maka M tidak mempunyai inverse. Oke. Ini contoh terakhir. Ya. Bagaimana penggunaan inverse untuk menyelesaikan SPL ya. Carilah solusi dari SPL berikut. Nah, berarti dari SPL ini kita bawa ke bentuk AX sama dengan perkalian matriks AX sama dengan B. Nah, ini matriks koefisien dikali matriks variabel sama dengan matriks konstanta. Nah, berarti kalau kita misalkan dulu matriks koefisien itu sama dengan matriks A. Kita cari dulu determinan matriks A diperoleh dari ekspansi kofaktor sepanjang baris pertama. Nah, determinan A itu kita peroleh negatif 1. Lalu kita cari kofaktor.
cari kofaktornya, dan kita peroleh seperti ini. Negatif 2, 1, 0, 17, negatif 13, negatif 3, negatif 9, 7, 2. Nah, ini kofaktornya. Adjoinnya adalah transpose dari kofaktor A. Sehingga kita peroleh A inverse-nya itu sama dengan 1/3 dikalikan dengan adjoin-nya yang ini, matriks adjoin A-nya ini. Dan kita peroleh, ini saya tuliskan tetap seperti ini. Lalu sekarang untuk mencari X, Y, Z-nya, berarti A inverse dikalikan dengan matriks konstanta. A inverse dikalikan dengan matriks konstanta. Nah, ini kita peroleh. Nah, ini kita peroleh negatif 2 kali 9 tambah 17 kali 1 tambah 9 kali 0. Berarti kan negatif 18 tambah 17. Itu negatif 1. Nah, 1 kali 9, ya ini perkalian matriks itu sudah adik-adik peroleh pada bangku sekolah menengah atas. Jadi tidak perlu saya jelaskan lagi. Kita perolehnya negatif 1, negatif 2, negatif 3. Dan kita peroleh 1, 2, 3. Sehingga solusi dari SPL tersebut, X sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 3. Oke, demikian penjelasan saya mengenai inverse matrix. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi adik-adik. Sampai jumpa, terima kasih.